Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurliza dengan NIM 08011182227007. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1, yaitu soalnya bola deskripsi pseudocode, flowchart, dan program untuk 4 bilangan yang terdiri dari variabel A, B, C, dan D dengan ketentuan. Keempat variabel tersebut hanya dapat menyimpan bilangan bulat atau tidak berkoma. Apabila variabel A merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil selisih nilai maksimum dengan variabel A. Apabila B merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil perjumlahan nilai maksimum dengan variabel B. Apabila C merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil perkalian nilai maksimum dengan variabel C. Dan apabila D merupakan nilai minimum dari variabel lainnya, maka tampilkan hasil pembagian nilai maksimum dengan variabel D. Namun apabila hasilnya 0, maka tampilkan sisa pembagiannya. Di sini kita pertama-tama akan membuat flowchartnya terlebih dahulu. Di sini telah saya buat flowchartnya. Kita mulai flowchart dengan start bentuk oval, lalu kita masuk ke dalam inputnya, yaitu variabel A, B, C, D. Kemudian kita masuk ke dalam pernyataan if pertama yaitu untuk mencari nilai minimum. Apakah misalnya nilai minimum itu adalah A, yaitu A kurang dari B dan A kurang dari C dan A kurang dari D. Jika benar, maka dia akan masuk ke dalam pernyataan if yang kedua, yaitu apabila B adalah nilai maksimum, yaitu B lebih besar dari C dan B lebih besar dari D. Apabila pernyataan ini benar, maka dia akan masuk dalam proses di mana Pn sama dengan B dikurang A, karena B adalah nilai maksimum. Kemudian apabila salah, dia akan masuk ke dalam pernyataan else if, yaitu C lebih besar dari B dan C lebih besar dari D. Apabila benar, maka dia akan masuk ke dalam proses Pn sama dengan C dikurang A, karena C adalah nilai maksimumnya. Nah, jika salah, artinya yang nilai maksimum adalah D, maka dia masuk dalam proses Pn sama dengan D dikurang A. Lalu, dia akan menghasilkan input Pn. Jika if A tadi salah, maka masuk ke dalam if yang kedua, else if, yaitu apabila nilai minimumnya adalah B, di mana B kurang dari A, dan B kurang dari C, dan B kurang dari D. Apabila benar, dia akan masuk dalam pernyataan if nilai maksimum adalah A, yaitu A lebih besar dari C dan A lebih besar dari D. Jika benar, dia akan memproses Pn sama dengan A tambah B. Jika dia salah, dia akan masuk ke dalam pernyataan else if nilai C adalah nilai maksimum, yaitu C lebih besar dari A dan C lebih besar dari D. Jika dia benar, dia akan masuk ke dalam proses Pn sama dengan C tambah B. Namun jika dia salah, artinya nilai maksimum adalah nilai D. Jadi Pn sama dengan D ditambah B. Kemudian ketiga proses ini akan menghasilkan output Pn. Selanjutnya, karena ini bersambung ke halaman selanjutnya, kita menggunakan konektor berupa lingkaran dan persegi 5. Nah, yang tadi apabila dia salah, dia akan masuk ke pernyataan else if selanjutnya, yaitu apabila nilai minimumnya adalah C, di mana C kurang dari A, dan C kurang dari B, dan C kurang dari D. Apabila pernyataan ini benar, dia akan masuk ke dalam pernyataan if apabila nilai A adalah nilai maksimum, A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D. Jika pernyataan ini benar, dia akan memproses Pn sama dengan A dikali C. Jika dia salah, dia akan masuk ke dalam pernyataan else if, di mana B adalah nilai maksimum, yaitu B lebih besar dari A dan B lebih besar dari D. Jika ini benar, maka dia akan masuk ke dalam proses Pn sama dengan B dikali C. Namun jika salah, berarti nilai maksimumnya adalah D, sehingga Pn sama dengan D dikali C. Kemudian dia akan masuk ke dalam output Pn. Nah, jika pernyataan else if ini salah, dia akan masuk ke dalam pernyataan else, di mana pernyataan else ini merupakan pernyataan di mana nilai D-nya adalah nilai minimum. Di ketentuan soal tadi, jika nilai D minimum, maka Pn-nya adalah nilai maksimum dibagi dengan nilai minimum.
Di sini kita misalkan nilai maksimumnya adalah A. Jika nilai maksimumnya A, yaitu A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, jika ini benar, maka dia akan memproses Pn sama dengan A bagi D. Lalu dia akan melihat apakah hasil pembagian ini adalah 0. Jika dia benar, maka hasil dari Pn adalah hasil pembagian atau modulus dari A modulus dengan D. Namun jika dia salah, dia akan langsung proses PN yang sebelumnya. Kemudian, jika yang pernyataan if A tadi salah, maka dia akan masuk ke dalam pernyataan if B, di mana nilai B adalah nilai maksimum. Nilai maksimum B adalah B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Jika dia benar, dia akan memproses PN sama dengan B dibagi D, dan dia akan melihat apakah PN sama dengan 0 atau tidak. Jika dia benar, dia akan memproses B modulus D, namun jika salah, dia akan langsung memproses PN. Kemudian, jika if B ini salah, maka dia akan langsung memproses C dibagi D. Kenapa? Karena berarti nilai maksimumnya adalah nilai C, jadi PN sama dengan C dibagi D. Kemudian dia akan melihat apakah PN-nya sama dengan 0. Jika sama dengan 0, maka dia akan masuk ke dalam PN sama dengan C modulus D. Namun jika dia salah, dia akan langsung mencetak PN. Nah, setelah semua itu dicetak, maka akan diakhiri dengan N dan diakhiri dengan tanda titik. N-nya berbentuk oval. Kemudian, setelah itu kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini telah saya buat. Pertama kita begin untuk memulai program, kemudian kita deklarasikan variabel yaitu A, B, C, D, dan Pn dengan tipe variabel integer karena tadi di soal tidak boleh berkoma, yaitu bilangan bulat. Kemudian kita read A, read B, read C, read D yang merupakan input dari program ini. Kemudian kita masukkan ke pernyataan if seperti yang tadi. Ini adalah pernyataan if apabila A adalah nilai minimum. Jadi if A lebih kecil dari B dan A lebih kecil dari C dan A lebih kecil dari D, maka dia akan memproses if bersarang if else if di sini. If B lebih besar dari C dan B lebih besar dari D, maka akan memproses PN sama dengan B dikurang A. Namun jika dia salah, dia akan masuk ke else if, yaitu C lebih besar dari B dan C lebih besar dari D, maka dia akan memproses PN sama dengan C dikurang A. Namun jika else if ini juga salah, dia akan masuk ke else dan akan memproses PN sama dengan D dikurang A. Setelah itu, dia akan and if, kemudian akan mencetak hasilnya tadi yaitu berupa PN. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam else if, jika nilai B yang merupakan nilai minimum. Else if B kurang dari A dan B kurang dari C dan B kurang dari D, maka dia akan masuk ke dalam pernyataan if else if ini, di mana if A lebih besar dari C dan A lebih besar dari D, maka dia akan memproses PN sama dengan A tambah B. Namun jika salah, dia akan memproses else if, yaitu C lebih besar dari A dan C lebih besar dari D, maka dia akan memproses PN sama dengan C tambah B. Kemudian jika masih salah, dia akan langsung memproses PN sama dengan D tambah B. Kemudian ditutup and if, kemudian dicetak hasilnya yaitu write PN. Kemudian apabila nilai minimumnya adalah C, maka dia akan else if C kurang dari A dan C kurang dari B dan C kurang dari D, maka dia akan masuk ke dalam if else if ini. Jika A adalah nilai maksimum, A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D, maka dia akan memproses PN sama dengan A dikali C. Namun jika tidak, dia akan memproses PN sama dengan B dikali C, di mana B itu adalah nilai maksimum B lebih besar dari A dan B lebih besar dari D. Namun jika dia salah lagi, dia akan langsung memproses PN sama dengan D dikali C. Kemudian kita and if untuk menutupnya dan kita cetak write PN. Nah, selanjutnya jika ketiga pernyataan tadi masih tetap salah, maka akan masuk ke pernyataan yang selanjutnya yaitu else, di mana artinya yang merupakan nilai minimum adalah nilai D. Jadi masuk ke dalam if, di mana
yang nilai A merupakan nilai maksimum, A lebih besar dari B, dan A lebih besar dari C, maka masuk ke dalam proses Pn sama dengan A dibagi D. Kemudian kita lihat apakah Pn sama dengan 0. Jika Pn sama dengan 0, maka Pn adalah nilai dari A modulus D, lalu kita cetak Pn. Namun jika tidak, maka langsung kita cetak Pn yang sebelumnya. Kemudian kita end if, lalu jika nilai B yang merupakan nilai maksimum, maka B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C, maka memproses Pn sama dengan B dibagi D. Kemudian kita masuk ke if, kita cek apakah Pn sama dengan 0. Jika iya, maka ia memproses Pn sama dengan B modulus D. Lalu kita write Pn, namun jika tidak, kita langsung write Pn yang sebelumnya. Lalu kita tutup dengan end if. Setelah itu, apabila yang menjadi nilai maksimumnya adalah C, maka Pn sama dengan C dibagi D. Lalu kita cek apakah Pn sama dengan 0. Jika Pn sama dengan 0, maka Pn sama dengan C modulus dari D, lalu kita cetak Pn-nya. Namun jika tidak, dia akan langsung mencetak Pn. Dan kita tutup dengan end if. Tidak lupa kita tutup programnya dengan n titik. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam C++, yaitu kode blocks. Kita masukkan di sini include, kita buat dulu headernya, include iostream, lalu using namespace std, lalu int main. Kemudian kita buka kurung kurawal, di mana tipe datanya kita masukkan di sini integer A, B, C, D, dan Pn. Kemudian kita buat di sini judulnya cout, menentukan hasil operasi nilai minimum dan maksimum. Kemudian kita masukkan inline untuk menampilkan efek enter. Kemudian kita cetak di sini, masukkan cout, masukkan bilangan pertama. Bilangan pertama di sini artinya variabel A, yaitu sin A, kita masukkan. Lalu cout bilangan kedua, di mana bilangan kedua ini adalah sin B. Kemudian cout bilangan ketiga, kita cetak masukkan bilangan ketiga, di mana bilangan ketiga adalah C, dan kita masukkan bilangan keempat, di mana bilangan keempat adalah variabel D. Kemudian kita masuk ke pernyataan if. Apabila A merupakan nilai minimum, berarti A kurang dari B, dan A kurang dari C, dan A kurang dari D. Kita masuk ke pernyataannya. If jika misalkan nilai maksimumnya adalah B, maka B lebih besar dari C, dan B lebih besar dari D. Maka kita akan langsung proses Pn sama dengan B dikurang A. Namun jika salah, kita masukkan else if di sini. Misalkan C yang nilai maksimum, berarti C lebih besar dari B, dan
C lebih besar dari D. Berarti langsung kita proses. Pn sama dengan C dikurang A. Lalu selain itu else, berarti maksudnya yang di sini pernyataan variabel D yang merupakan nilai minimum maksimum, berarti Pn sama dengan D dikurang A. Lalu kita cetak hasilnya tadi. Misalkan kita cetak di sini hasil titik 2, lalu variabel Pn yang merupakan hasil perhitungannya. Nah, namun jika bukan nilai A, nilai minimumnya, apabila itu nilai B, else if B yang nilai minimum, berarti B kurang dari A, dan B kurang dari C, dan B kurang dari D. Kita masuk ke dalam pernyataan ini sama seperti tadi. Berarti if di sini misalkan A yang nilai maksimum, berarti A lebih besar dari C, dan A lebih besar dari D. Kita masuk ke dalam proses, berarti Pn sama dengan A ditambah dengan B. Namun jika tidak, misalkan as if misalkan nilai C yang merupakan nilai maksimum, berarti C lebih besar dari A dan C lebih besar dari D. Berarti masuk ke proses Pn sama dengan C ditambah B. Selain itu else, berarti maksudnya di sini yang nilai maksimumnya adalah D, berarti Pn sama dengan D ditambah B. Nah, namun jika ini juga salah, berarti kita masukkan lagi else if. Apabila C yang nilai minimum, berarti C kurang dari A dan C kurang dari B dan C kurang dari D. Sama seperti tadi, kita masukkan pernyataan if. Apabila A-nya yang nilai maksimum, berarti A lebih besar dari B dan A lebih besar dari D. Masukkan ke dalam proses, berarti Pn sama dengan A dikali dengan C. Jika salah di situ, misalkan B yang merupakan nilai maksimum, berarti B lebih besar dari A dan B lebih besar dari D. Berarti Pn sama dengan B dikali dengan C. Lalu jika bukan, berarti maksudnya nilai D yang merupakan nilai maksimum, berarti Pn sama dengan D dikali dengan C. Nah, yang di sini belum dicetak, lupa hasilnya. Kita cetak dulu. Cout hasil Pn. Di sini juga cout, kita cetak hasilnya. Variabel Pn. Nah, namun jika ketiga kondisi ini masih salah, kita masuk ke kondisi yang keempat, yaitu else, di mana nilai maksimumnya nilai minimumnya adalah nilai D. Berarti kita buka dulu. Di nilai D ini ada syarat yang sedikit lebih banyak, yaitu jika Pn-nya jika nilai hasilnya adalah 0. Berarti kita masukkan if apabila A nilai maksimum, berarti A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C, berarti Pn sama dengan A dibagi D. Nah, namun
karena ada kondisi itu, berarti kita masuk dulu ke if Pn, apabila Pn-nya sama dengan 0, berarti nilai Pn tadi diubah menjadi modulus dari A dan D. Lalu kita cetak hasilnya. Namun jika tidak, maka dia masuk ke else. Berarti langsung saja ke hasil yang ini, tanpa menambahkan modulus. Nah, selanjutnya, ini baru yang A. Bagaimana jika nilai B yang nilai maksimum? Berarti kita buat else if B lebih besar dari A dan B lebih besar dari C. Berarti Pn sama dengan B dibagi D. Kita masuk ke if jika Pn-nya sama dengan 0, maka nilai Pn itu diubah menjadi B modulus D. Nah, di sini. Lalu kita cetak hasilnya. Pn. Namun jika tidak, maka langsung saja kita cetak Pn tanpa mengubah nilai Pn tersebut. Cout hasil Pn. Nah, namun bagaimana jika nilai maksimumnya adalah C? Maka kita buat lagi else di sini. Apabila nilai maksimum C, berarti Pn sama dengan C dibagi dengan D. Kita if apabila nilai Pn itu sama dengan 0, maka dia masuk ke dalam pernyataan ini, di mana nilai Pn akan berubah menjadi C modulus dari D. Dan kita cetak hasilnya. Hasil Pn. Namun jika tidak, jika nilai Pn itu bukan 0, maka masuk langsung saja ke else. Berarti langsung kita cetak hasilnya tanpa mengubah nilai variabel Pn. Seperti ini. Oh ya, di sini belum ditambahkan kurung kawal. Karena di sini statementnya lebih dari satu, jadi harus ditambahkan kurung kawal. Kecuali apabila statementnya hanya ada satu. Yang if tadi juga belum, tambahkan dulu. Oke. Nah, coba kita run.
tunggu beberapa saat. Di sini seperti yang telah kita cetak tadi, yaitu ada judul menentukan hasil operasi nilai minimum dan maksimum. Misalkan kita masukkan bilangan pertama itu 1, 2, 3, 4, berarti nilai minimumnya adalah A dan nilai maksimumnya adalah D. Berarti D dikurang A, berarti 4 dikurang 1, 3. Apakah benar hasilnya 3? Benar. Selanjutnya, jika misalkan bilangan pertamanya itu 5, 2, 3, 4, berarti di sini nilai minimumnya adalah B dan nilai maksimumnya adalah A. Berarti kita tambahkan 5 tambah 2 sama dengan 7. Apakah hasilnya 7? Benar. Kemudian misalnya di sini bilangan pertamanya itu 5, bilangan kedua 6, bilangan ketiga 3, bilangan keempat itu 4, berarti kan maksimumnya ada 6 dan minimumnya 3, berarti dikali 6 kali 3 adalah 18. Hasilnya 18. Benar. Kemudian yang terakhir, apabila kita masukkan lagi, masukkan bilangan pertamanya, misalnya bilangan pertama itu 0, bilangan kedua itu minus 1, bilangan ketiga minus 2, bilangan keempat minus 3. Di sini berarti kan maksimumnya 0 dan minimumnya min 3. Kita lihat hasilnya. Min 3 dibagi 0 dibagi min 3 itu 0. Berarti kita cari modulusnya. Modulusnya adalah 0. Kita lihat apakah hasilnya 0. Benar. Baiklah, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.